Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan kegiatan PKL kami di UKOD Saptosari. Untuk kelompok 4 sendiri beranggotakan Melina Sri Lestari, Cahyanita Kurniawati, Maretania Lutfi Maharesti, Syifa Naufal Fauzi, dan Indriana. Untuk dosen pembimbing PKL kami yaitu Ibu Ana Madianingsih, MSc-APT, dan pembimbing lahan PKL kami Bapak Catur Arianto Rahman, SFAM APT. UKOD Saptosari. Usaha kecil obat tradisional yang selanjutnya disebut UKOD adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan efervescent. Saptosari merupakan sebuah usaha kecil obat tradisional yang berada di Yogyakarta. Nama Saptosari memiliki arti kata Sapta berarti 7, yaitu formulasi obat dalam pembuatan jamu minimal 7 macam simplisia. Sedangkan kata sari berarti sari tumbuhan yang berkhasiat, sehingga nama Saptasari mempunyai makna yaitu 7 sari tumbuhan yang berkhasiat. Saptosari telah memproduksi berbagai macam obat tradisional, baik obat tradisional yang digunakan untuk manusia, yang terdiri dari obat luar dan obat dalam. Selain itu, Saptosari juga memproduksi obat tradisional yang digunakan untuk hewan. Perizinan UKOD. Permohonan izin UKOD diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kepala Balai setempat. Masa berlaku izin UKOD yaitu selama produksi dan selama memenuhi ketentuan. Untuk mendapatkan izin produksi, UKOD harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, UKOD dilakukan oleh perorangan, yaitu warga negara Indonesia atau badan hukum berbentuk PT atau koperasi. Lokasi harus didirikan di tempat yang bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. Penanggung jawab teknis harus apoteker yang wajib mengikuti CPOTB dan pemenuhan persyaratan telah mengikuti CPOTB dinyatakan oleh petugas berwenang melalui pemeriksaan setempat dan pemberian sertifikat CPOTB. Selain memenuhi persyaratan tersebut, UKOD harus memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan. Untuk alur perizinan UKOD, yang pertama, pemohon mengajukan izin UKOD kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kepala Balai setempat. Paling lama 7 hari kerja sejak menerima tembusan permohonan izin UKOD, Kepala Balai setempat wajib melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan atau pemenuhan CPOTB dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota wajib melakukan verifikasi kelengkapan administratif. Paling lama 14 hari kerja setelah pemeriksaan terhadap kesiapan atau pemenuhan dinyatakan selesai, Kepala Balai setempat wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Paling lama 14 hari setelah pemeriksaan kesiapan administrasi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Apabila dalam 30 hari kerja setelah surat diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tidak dilakukan pemeriksaan atau verifikasi, pemohon dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kepala Balai setempat. Dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah menerima rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan Kepala Balai dalam 30 hari kerja setelah menerima surat pernyataan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyetujui, menunda, atau menolak permohonan izin UKOD. Izin UKOD diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan, sedangkan izin UKOD yang ditunda atau ditolak akan diberikan waktu selama 6 bulan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi.
CPOTB dan CPOTB bertahap. CPOTB, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018. Cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB merupakan seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOTB bertahap. CPOTB bertahap merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh izin edar obat tradisional apabila suatu usaha obat tradisional baik UKOT maupun UMOT belum dapat memenuhi persyaratan CPOTB secara menyeluruh. Penerapan CPOTB bertahap. Tahap pertama yaitu sanitasi dan hygiene, dokumentasi. Untuk tahap kedua ada sistem manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, dan penyimpanan. Untuk tahap ketiga ada personalia, bangunan, fasilitas, dan peralatan. Kemudian ada audit internal, penanganan keluhan, penarikan kembali, dan penanganan produk kembalian. Kemudian ada kontrak produksi dan pengujian. Berikut aspek-aspek dari CPOTB sendiri, yaitu ada 11. Yang pertama manajemen mutu, yang kedua personalia, yang ketiga bangunan, fasilitas dan peralatan. Kemudian yang keempat ada sanitasi dan hygiene, yang kelima dokumentasi, keenam produksi, ketujuh pengawasan mutu, kedelapan pembuatan dan analisa kontrak, yang kesembilan penyimpanan dan pengiriman, kemudian yang kesepuluh keluhan dan produk kembalian, dan yang terakhir yaitu inspeksi diri. Selanjutnya, sistem manajemen mutu adalah suatu konsep luas yang mencakup semua aspek baik secara individual maupun secara kolektif yang akan mempengaruhi mutu produk itu sendiri. Manajemen mutu adalah totalitas semua pengaturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat tradisional memiliki mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan. Kemudian yang pertama yaitu personalia. Untuk personalia yaitu atau dalam hal ini sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembentukan dan penerapan sistem memastikan mutu yang memuaskan dalam pembuatan obat tradisional yang baik dan benar. Setiap karyawan harus memenuhi persyaratan CPOTB yang berlaku. UKOT memiliki penanggung jawab teknis yaitu seorang apoteker. Selanjutnya untuk bangunan, fasilitas, dan peralatan. Untuk bangunannya yaitu bersifat permanen serta dirancang sedemikian rupa dan memiliki ruangan-ruangan yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Untuk fasilitas yaitu memadai serta tersedianya fasilitas toilet yang mencukupi. Untuk peralatan tersedianya alat-alat yang memadai dan sesuai dengan fungsi di setiap peralatan yang digunakan harus dibersihkan secara berkala. Kemudian untuk sanitasi dan hygiene yaitu ruang lingkup sanitasi dan hygiene meliputi personil, bangunan, peralatan, perlengkapan, bahan produksi, serta wadahnya, dan segala sesuatu yang dapat merupakan sumber pencemaran produk. Untuk setiap personil hendaklah menggunakan pakaian kerja yang sesuai dan dilengkapi dengan alat pelindung diri. Setiap peralatan yang digunakan harus dilakukan pembersihan secara berkala. Setiap bangunan atau ruangan tersedia tempat cuci tangan dan jamban yang layak pakai dengan jumlah yang memadai. Dokumentasi. Setiap kegiatan yang dilakukan baik dalam kegiatan produksi, kegiatan penerimaan bahan baku, kegiatan pendistribusian, dan lain-lain sebaiknya didokumentasikan untuk mencegah kesalahan dan keterlupaan. Dokumentasi dapat berupa tulisan tangan maupun komputerisasi pada form yang sesuai atau pada pelabelan. Pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari CPOTB untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Pengawasan mutu dilakukan dengan mengambil sampel tertinggal dari sejumlah produk kemudian diuji dengan beberapa pengujian yang sesuai. Setiap kegiatan pada pengawasan mutu dilaksanakan sesuai prosedur dan dilakukan pencatatan atau pendokumentasian.
Penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. Pada penyimpanan dilakukan untuk mencegah kontaminasi, kecampuran, bauran, dan kontaminasi silang. Area penyimpanan produk harus dipastikan suhu yang sesuai untuk menjamin mutu produk. Area penyimpanan harus dibedakan berdasarkan bahan dan produk yang disimpan. Lalu pada pengiriman produk jadi kepada distributor dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pengiriman pribadi. Pada saat pengiriman, produk harus diperhatikan agar tidak terjadi perubahan mutu dari produk tersebut. Penanganan keluhan terhadap produk penarikan kembali dan produk kembalian. Semua keluhan dan informasi lain yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerusakan obat hendaklah dikaji dengan teliti sesuai dengan prosedur tertulis dan ditangani oleh personel yang ditunjuk dalam hal ini. Prosedur penarikan kembali produk di UKOD Saptosari sebagai berikut. Yang pertama, bagian pemasaran menghubungi agen atau pelanggan untuk melakukan karantina terhadap produk bermasalah. Yang kedua, bagian pemasaran akan melakukan pengambilan produk ke agen dan melakukan pengembalian produk yang baru. Yang ketiga, produk yang bermasalah akan dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar. Inspeksi diri. Tujuan inspeksi diri adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri obat tradisional memenuhi ketentuan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Kegiatan inspeksi diri yang ada di UKOD Saptosari dilakukan setiap 1 tahun sekali dan dilaksanakan pada akhir tahun. Kegiatan ini didokumentasikan dengan mengisi lembar daftar periksa inspeksi diri. Produksi dilaksanakan dengan mengikuti prosedur tervalidasi yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOTB yang menjamin dapat menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar atau registrasi. Bahan baku serta metode yang digunakan dalam produksi harus sesuai dengan standar dan tidak berubah-ubah setiap waktu. Setiap kegiatan produksi harus didokumentasikan dengan baik. Kegiatan produksi yang ada di UKOD Saptosari sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan berupa simplisia kering. Pada saat penerimaan bahan baku perlu dilakukan pengecekan diantaranya kesesuaian pemesanan, yaitu nama bahan baku dan asal bahan baku. Kondisi bahan baku yaitu dengan mengamati secara organoleptis yang meliputi rasa, aroma, bentuk, dan warna dari simplisia tersebut. Bahan baku yang telah sesuai kemudian diberi label berwarna merah muda atau pink yang meliputi nama bahan baku, asal bahan baku, dan tanggal penerimaan. Bahan baku kemudian disimpan di gudang kotor. Sortasi bahan baku. Sortasi dibagi menjadi dua, yaitu sortasi kering dan sortasi basah. Sortasi kering dilakukan dengan memilah-milah simplisia untuk menghilangkan cemaran-cemaran dan menghilangkan bahan yang tercampur dalam simplisia tersebut. Sortasi basah dilakukan dengan cara pencucian yang bertujuan untuk menghilangkan cemaran-cemaran yang menempel pada bahan baku. Penirisan yang bertujuan untuk memisahkan sisa air yang masih menempel pada simplisia. Kemudian perajangan bertujuan untuk memperkecil ukuran simplisia agar mudah dikeringkan. Kemudian pengeringan bertujuan agar simplisia yang dihasilkan tidak mengandung air dengan kadar kurang dari 10% yang dapat menyebabkan pertumbuhan mikroba atau jamur. Pengeringan dilakukan menggunakan sinar matahari. Penyimpanan bahan baku bersih yang telah disortasi kemudian disimpan untuk menunggu proses produksi. Bahan baku bersih diberi label berwarna hijau. Untuk formulasi harus dilakukan sesuai dengan standar SEP agar mendapatkan kualitas jamu yang diinginkan. Di UKOD Saptosari, formulasi sediaan jamu tradisional telah ada sejak dahulu dan telah sesuai dengan standar. Untuk penimbangan, pencampuran, dan penggilingan simplisia sesuai dengan formulasi, kemudian ditimbang dan dilakukan pencampuran secara manual dan dilakukan penggilingan menggunakan alat. Untuk pengayakan dilakukan untuk memisahkan serbuk kasar dan serbuk halus. Pengayakan dilakukan menggunakan mesin pengayak nomor 120.
Serbuk kasar yang diperoleh akan diproses untuk pembuatan produk kapsul, sedangkan untuk serbuk halus dapat langsung dikemas pada kemasan primer. Dalam pembuatan sediaan kapsul, yang pertama ekstraksi, yaitu metode yang sering digunakan, yaitu metode ekstraksi dengan maserasi. Maserasi merupakan metode ekstraksi dengan perendaman menggunakan pelarut dalam waktu tertentu. Kemudian pengepresan dimaksudkan untuk memisahkan cairan hasil ekstrak dengan ampasnya. Evaporasi yaitu merupakan proses penguapan cairan hasil ekstrak yang telah dihasilkan menggunakan alat evaporator dengan suhu maksimal 75 derajat Celcius hingga akan diperoleh ekstrak kental. Proses granulasi. Granulasi yaitu proses penambahan bahan pengisi yang bertujuan untuk menambah volume. Bahan pengisi yang digunakan yaitu amilum. Langkah selanjutnya yaitu pengovenan. Pengovenan dilakukan pada suhu 50-60 derajat Celcius yang bertujuan untuk menjaga kadar air agar tetap terjaga, yaitu kurang dari 10%. Selanjutnya pengemasan kapsul. Pengemasan kapsul dilakukan dengan cara serbuk jamu yang telah dikeringkan lalu dikemas dalam kapsul yang sesuai. Ruang pengemasan harus disesuaikan dengan suhu dan kelembapannya agar menjaga kualitas kapsul yang diproduksi. Selanjutnya yaitu pengemasan. Pengemasan dibagi menjadi dua, yaitu pengemasan primer dan sekunder. Pengemasan primer dalam obat tradisional, yaitu dalam bentuk serbuk halus, dapat langsung dikemas dalam kemasan primer. Proses pengemasan sendiri dapat menggunakan alat agar bobot antar kemasan setara, dan setiap kemasan harus dilakukan dengan pengecekan agar tidak terjadi kebocoran. Contoh alatnya yaitu pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pengemasan sekunder. Pengemasan sekunder dilakukan untuk menjaga produk dalam kemasan primer. Pengemasan sendiri dilakukan untuk menjaga produk yang dihasilkan selama proses penyimpanan. Selanjutnya yaitu izin edar produk. Izin edar produk obat tradisional yang diberikan harus memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu harus menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Yang kedua, dibuat dengan menerapkan CPOTB. Yang ketiga, memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia ataupun persyaratan yang lain yang telah diakui oleh pemerintah. Yang keempat, berkhasiat yang dibuktikan secara empiris, turun-temurun, ataupun secara ilmiah. Yang kelima yaitu penandaan yang berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Selanjutnya, pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah hasil produksi harus diperhatikan dan sesuai dengan prosedur. Limbah B3 harus dikelola dengan benar sesuai dengan prosedur juga. Limbah tidak boleh dibuang sembarangan agar tidak terjadi pencemaran. Limbah yang ada di UKOD Saptosari dibedakan menjadi 3, yaitu limbah padat, cair, dan udara. Limbah padat sendiri dibagi menjadi 2, yaitu organik dan anorganik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.